Oke guys, selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman Bey di season 5 Kurulus Osman, episode 141 part 1. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Saat Orhan mulai membawa Holovira pergi, mereka berhenti di tengah hutan, di mana saat itu Orhan sangat kesal mengetahui Holovira hampir saja menerima lamaran dari Mehmet. Holovira sendiri saat itu tak ingin mereka banyak bicara. Dirinya tak bisa bersama dengan Orhan. Walaupun saat itu Orhan bersikeras untuk menikah dengan Holovira dan meminta Holovira menjauh dari Mehmet, Holovira sempat mengatakan jika mereka berbeda dan tak mungkin bersama. Namun saat itu Mehmet datang. Mehmet meminta Orhan untuk berhenti dan membiarkan Holovira pergi. Namun saat itu Orhan tak mau, dirinya tetap akan bersama Holovira dan mengatakan jika Mehmet ingin membawa Holovira, maka dirinya harus melewati Orhan terlebih dahulu. Sedangkan di lain hal, setelah Alatin mengatakan perasaannya, di sini Gonca hanya diam. Dirinya tak mengatakan apapun, namun bukan berarti jika Gonca tak menyukai Alatin. Dirinya ingin mengatakan sesuatu, namun saat itu Fatma datang dan mengatakan kondisi dari Orhan dan juga Mehmet. Keadaan akan menjadi buruk. Mengetahui hal ini, Alatin pun bergegas mendatangi saudaranya yang saat itu sendiri, dan saat itu Gonca juga ikut. Di tengah hutan sendiri, Kara Calesun bersama dengan Gera sedang berbicara. Gera tak habis pikir Kara Calesun bisa meninggalkan Vasilis. Namun saat itu Kara Calesun tahu jika Gera akan menyusun rencana untuk bisa membebaskan pria itu. Dan lagi pula sampai sekarang Vasilis masih hidup. Di tengah ini ternyata Mongol juga meminta pajak kepada Bizantium. Walaupun saat itu mereka bekerja sama, namun Mongol bukanlah orang yang akan memiliki partner karena mereka bekerja sendiri. Dan Bizantium juga butuh mereka. Gera pun saat itu memberikan emas dan juga senjata yang akan dibawa oleh para tentara nantinya dengan karavan. Tak lama saat itu kabar tentang keberadaan anak-anak Osman Bey dan Yakub Bey ada di hutan sampai kepada Kara Calesun. Disinilah dirinya akan mengakhiri para anak-anak itu dan membiarkan Gera untuk menjalankan misinya yang selanjutnya. Tak lama saat Orhan dan juga Mehmet akan saling menyerang, Alatin datang tepat waktu dan berusaha memisahkan mereka berdua. Sedangkan di Yenisehir, Osman yang difitnah meminta para bey untuk menunggu. Mereka akan mengetahui faktanya nanti saat para alpnya telah membawa para sanjakles. Di saat itu Yakub Bey masih terus menuduh Osman melakukan hal yang buruk. Namun di sini Osman malah mempertanyakan apakah para bey percaya dirinya akan mengakhiri mereka. Karasi sempat menanyakan keikhlasan Osman dengan penutupan gerbang yang dilakukan Osman. Osman dengan tenang mengatakan jika para bey tak berada di tanah musuh. Bahkan mereka tahu betul bagaimana Osman memperlakukan tamunya. Osman menutup pintu agar mereka bisa makan. Dan setelah makan itulah mereka akan mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka makan sambil menunggu penangkapan Sanjakles. Tak lama dari itu Alp berhasil membawa Sanjakles. Osman memberikan mereka tamparan keras dan hampir memberikan hukuman berat. Namun di saat itu, salah satu dari mereka mengatakan jika mereka menerima pesan yang mana itu adalah perintah yang datang darinya. Osman pun membaca hal ini dan di sini Osman kesal karena bagaimana Sanjakles bisa begitu bodoh karena pesannya pun tak memiliki stempel darinya. Osman pun meminta mereka untuk ditahan di penjara bawah tanah. Sedangkan Yakub Bey masih terus menanyakan kepada Osman siapa yang memberikan izin kepada Osman Bey untuk mengadakan pertemuan para bey tanpa mengatakan kepada Sultan. Dengan berani Osman mengatakan jika jelas dirinya tak menganggap Yakub Bey sebagai sultannya. Hal ini begitu memalukan, namun bagaimanapun Yakub Bey tak hanya diam. Dirinya terus mendesak Osman dengan kesalahan yang membuat Mongol terus berperang dengan mereka. Yakub Bey selalu mengatakan jika dirinya akan selalu menjaga umatnya.
Dan saat itu tak lama Sulaiman Bey, putra dari Chandar Bey datang. Dirinya datang untuk menyampaikan dukungannya pada Osman. Saat akhir dari ayahnya Chandar Bey, Sulaiman berjanji dirinya hanya akan berdiri di samping mereka yang mengejar balas dendam dan bukan perdamaian. Di sini dengan angkuhnya Yakub Bey menanyakan kekuatan Sulaiman, berapa pasukan yang dirinya punya saat ayahnya dulu sangat berhati-hati. Sulaiman ternyata membawa 7.000 pasukan senjata dan saat itu terlihat jika Sulaiman begitu menggebu-gebu. Di saat itu juga Yakub Bey akan mengundang Osman dan Bey lainnya di bazar. Mereka akan menyelesaikan segalanya. Namun mendengar hal ini, Osman mengatakan jika mereka tak akan bertemu di bazar. Osman telah menyiapkan tempat rahasia agar para kafir ataupun yang lainnya tak akan mengetahui apapun yang mereka bicarakan. Yakub Bey setuju, namun di sini Yakub Bey meminta Osman untuk tak melakukan trik apapun lagi dan kemudian pergi meninggalkan istana Osman Bey. Pertengkaran anak-anak Bey di hutan ternyata tak lama Karacalesun datang. Dirinya tiba-tiba menyerang mereka. Orhan, Alatin, dan Mehmet meminta para wanita untuk kembali. Dengan berhati-hati akhirnya para Hatun dan Holovira berhasil lari dengan kuda mereka. Sedangkan Orhan, Alatin, dan Mehmet mereka melawan musuh. Di saat Orhan berhadapan dengan Karacalesun, dirinya sempat terluka dan mencoba mengingat trik dari Osman Bey yang telah diajarkan kepadanya. Dan hal itu berhasil membuat Karacalesun terjatuh. Namun saat akan mengakhiri Karacalesun, tiba-tiba pemanah datang dan menyerang. Orhan kehilangan kesempatan. Mereka pun saat itu harus mundur karena jumlah tentara yang semakin banyak. Sedangkan di lain hal saat itu Aisyah begitu sedih dan dirinya mengatakan jika tahu Orhan tak menginginkan dirinya dan meminta untuk tak melanjutkannya sebelum banyak orang yang tahu. Namun Malhun memintanya untuk tenang dan tak lama Sadet Hatun malah datang dan menabur api. Dirinya juga marah karena Orhan menculik orang bazarnya. Bahkan saat Malhun telah menyiapkan wanita untuk anaknya malah mengejar wanita lain. Bukan hanya itu, Sadet Hatun juga mengatakan jika Holovira adalah gadis yang akan menjadi menantunya. Mendengar hal ini, Aisyah sedih dan langsung pergi, sedangkan tak lama Fatma datang bersama Hatun. Kabar penyerangan Mongol pun datang dan dari Germian serta Kayi mereka mengirimkan tentara ke sana. Sedangkan di tengah itu, para Alp dan Osman masih mempertanyakan apakah dukungan Sulaiman adalah hal yang bisa dipercaya. Osman tak banyak berpikir. Melihat bagaimana Sulaiman menyiapkan tentaranya, maka mereka juga akan menyambutnya dan akan bersama mempersiapkan penaklukan. Osman juga menanyakan bagaimana konya dan mata-mata mereka. Semua telah disebarkan, bahkan di bazar juga Bayindir telah meminta Alp mengintai apa yang akan dilakukan kepada Faisal. Tak lama saat itu Ghazi Alp datang dan dirinya malah ingin menjadi Alp di pertempuran. Walaupun Osman mengatakan hal ini cukup berat, Ghazi Alp malah meminta Osman untuk mengujinya. Chargotai berusaha membuat anaknya itu untuk diam, namun Osman memintanya untuk membiarkannya. Osman meminta Alp untuk melakukan tugas-tugas mereka dan dirinya sendiri akan menguji Ghazi Alp. Di hutan sendiri di saat anak-anak Bey melarikan diri dari Karacalesun, di sini Karacalesun terus mengejar. Saat itu juga Mehmet malah menyalahkan Orhan yang menculik Holovira dan membuat mereka dalam keadaan ini. Tapi Orhan sendiri kesal karena dirinya gagal mengakhiri musuh mereka. Tak lama mereka pun dipisahkan oleh Alatin dan Karacalesun kembali muncul. Mereka kembali berlari ke hutan dan di tengah itu tentara datang dan menyampaikan pesan kepada Karacalesun bahwa dirinya mendapatkan kabar baik dan akan melepaskan anak-anak Bey itu untuk saat ini. Karena Karacalesun sendiri kini terpilih menjadi wali kota dari Konya. Mereka pun merayakan itu dengan ritual Mongol, sedangkan Orhan dan Alatin saat mereka masuk ke hutan tak sengaja bertemu dengan Darwis. Ini adalah kali kedua mereka bertemu. Lagi-lagi Darwis mengobati luka dari Orhan, dan saat itu Orhan juga meminta nama dari sang Darwis.
Di tengah pengobatan, Darwis mengatakan jika mereka menang melawan kafir, namun masalah dalam diri akan lebih sulit. Orhan pun saat itu mengatakan di satu sisi cintanya dan di sisi lain ada ibunya. Darwis mengatakan jika kisahnya ini sama seperti kisah dari seorang pria bernama Faisal Karani, pria yang begitu mengagumi Rasulullah. Suatu ketika saat itu dirinya ingin menemui Rasul di Madinah, namun di waktu yang bersamaan dirinya tak bisa meninggalkan ibunya yang sudah tua dan juga buta. Ibunya hanya memiliki dirinya. Mengetahui keinginan anaknya itu, Ibu Faisal mengatakan jika Faisal bisa pergi dan setelahnya dirinya akan segera kembali. Dengan mengiyakan hal ini, Faisal pun pergi ke Madinah, namun saat itu Rasul sendiri tak ada di rumah. Dirinya tak bisa menunggu, karena bagaimanapun telah berjanji pada ibunya. Faisal menceritakan situasinya pada Aisyah dan kemudian kembali. Mengetahui anaknya tak bertemu dengan Rasul, ibunya pun mendoakan jika mereka tak bertemu saat ini, insya Allah anaknya itu akan menjadi tetangga dan bertemu dengan Rasulullah di akhirat nantinya. Saat itu tak lama juga Rasul datang dan bertanya pada Aisyah siapa yang telah datang. Setelah mengetahui situasi, Rasul juga mengatakan jika nantinya dengan izin ibunya, maka dirinya dan Faisal akan bertemu di kehidupan lain dan menjadi bertetangga. Secara tak langsung Darwis pun mengatakan jika ridho ibu adalah yang terpenting. Di sela ini mereka pun membicarakan tentang sebuah puisi terkenal tentang cinta, bagaimana cinta memiliki kekuatan dan permanen. Orhan mengucapkan setiap kata-kata itu dan saat itu juga Darwis sempat menyambungnya. Disinilah akhirnya Orhan dan Alatin tahu jika orang yang di hadapan mereka adalah Yunus Emre, seorang pria hebat. Mereka pun saat itu memberikan penghormatan kepadanya dan saling menghormati. Pada malam harinya, Orhan dan Alatin tiba, mereka menyapa ibu mereka dan saat itu Fatma meminta mereka segera berhenti karena dirinya sangat lapar. Mengetahui kejelesan adiknya ini, mereka pun mengajak Fatma bercanda. Dan tak lama saat itu Osman Bey datang. Osman Bey meminta mereka duduk di saat itu dan memperingatkan para sahzada untuk tak melakukan hal yang sama. Mereka akan bergerak saat diberikan perintah. Di saat itu mereka juga sempat membicarakan tentang pernikahan. Bahkan Ghazi Al-Kecil juga tak mau kalah, dirinya terus mengatakan jika akan menikah dengan Gonca Hatun. Osman juga sempat menanyakan kepada Alatin, namun Alatin mengatakan jika masih ada waktu. Ghazi saat itu semakin bingung karena jika dirinya sebesar Alatin maka dirinya akan menikah dan sempat menanyakan apakah ibunya setuju dengan Gonca Hatun. Ulgen saat itu mengatakan tidak dan sempat membuat orang bingung. Mengetahui hal ini dirinya pun meralat jika Gonca adalah anak dari seorang bey. Sedangkan Orhan sendiri jika ayah dan ibunya mengizinkan maka dirinya tak akan menunggu. Osman di sini pun menjelaskan kepada Ghazi jika pernikahan adalah urusan Hatun. Tak lama saat itu Aikurt datang dan mengatakan jika ada kabar penting. Saat itu Osman pun langsung menyuruh anak-anaknya dan para Alp untuk ikut dengannya. Sedangkan di lain hal, Sadet Hatun tahu jika Holofira adalah satu-satunya cara untuk membuat Orhan hancur. Di sini Yakub Bey pun meminta Sadet Hatun untuk mengaturnya, dirinya dan Mehmet akan membicarakan hal penting yang lainnya. Yakub Bey saat itu mengatakan jika Osman tak akan mundur, dirinya hampir saja mendapatkan kesetiaan dari para bey. Untungnya Yakub Bey memundurkan waktu dengan pertemuan yang lain. Hal ini membuat Yakub Bey meminta Alpnya untuk mengirimkan hadiah kepada para bey atas kesetiaan mereka. Sedangkan tak lama Yakub Bey juga meminta untuk mendatangkan Faisal dan mereka tak akan membawa tangan kosong ke pertemuan nantinya. Namun tak lama Alp datang mengatakan jika Ayhan Aga datang dengan banyak kuda dan juga orang. Ternyata kedatangannya ini adalah untuk meminta kematian dari Faisal dengan menggunakan pedangnya. Dirinya hanya ingin membalaskan dendam atas semua orang terdekat yang telah tiada karena Faisal.
Pria itu bahkan orang yang penting di tentara salib. Pria itu malah mengambil hal lain setelah mengetahui jika Faisal termasuk orang yang terpenting dalam tentara salib. Yakub Bey pun menginginkan hal ini dengan akan menukarkan Faisal dengan emas. Dan di sini Yakub Bey meminta Ayhan Aga yang akan melakukannya bersama dengan Mehmet. Mengetahui hal ini, Gera pun pergi dengan senyuman yang mana berhasil membuat Yakub Bey masuk dalam kebodohannya lagi. Namun ternyata di saat itu, Yakub Bey juga tak mengejar emas. Dirinya malah mengatur cara untuk bisa menyerang para tentara salib. Sehingga nantinya Yakub Bey akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya sebagai sultan. Di lain hal, Osman pun mengatakan jika Faisal masih hidup. Mereka tak tahu kenapa Yakub Bey belum memberikan pria itu hukuman. Namun yang Osman Bey tahu, mereka kini mengetahui jika di Konya telah diangkat pemimpin untuk menduduki Konya. Dan ternyata pemimpinnya juga bekerja sama dengan Bizantium. Mereka akan mengirimkan senjata dengan karavan yang besar. Osman berharap mereka akan mengambil senjata itu dan menjatuhkan para musuh. Dan juga meminta Boran untuk memberitahukan kepada para bey tempat di mana besok mereka akan bertemu. Osman menegaskan jika apa yang mereka bicarakan ini tak akan bocor. Bukan hanya itu, melihat bagaimana mereka akan menyerang karavan penting Bizantium itu berarti mereka akan menghadapi banyak pasukan musuh. Bayindir sendiri mengusulkan jika mereka akan menggunakan Sanjakles untuk maju terlebih dahulu. Dan hal ini untuk membuktikan terakhir bagi Sanjakles. Saat itu semua orang menganggap jika usulan itu tepat. Osman saat itu pun meminta kepada anak-anaknya untuk menyerang musuh dan juga Faisal jika dirinya masih hidup. Osman juga menegaskan jika hal ini harus berhasil. Jika tidak, maka kedepannya mereka akan kesusahan melawan musuh dan bahkan tak akan bisa bertahan. Besok adalah hal penting mereka. Dan mereka juga harus mendapatkan kepercayaan dari para bey. Setelahnya Orhan pun menemui ibunya. Dirinya berusaha meminta maaf dan juga mengatakan jika dirinya hanya mencintai Holovira. Orhan dengan perlahan menanyakan apa yang bisa dilakukan Orhan untuk mendapatkan restunya. Di saat itu akhirnya Malhun pun menyetujui Holovira namun dalam satu kondisi. Holovira akan menjadi muslim dan setelahnya dirinya akan berusaha mengajarkan kepadanya tentang adat mereka. Orhan sangat senang saat itu, bahkan ternyata Fatma dan juga Alatin ada di balik pintu. Mereka mengucapkan selamat pada saudaranya itu. Bala saat itu pun akan berusaha menanyakan sesuatu pada Alatin. Namun Orhan yang mengerti berusaha menyelamatkan saudaranya itu dengan mengatakan mereka dipanggil oleh Osman Bey. Sedangkan di tenda Sadet Hatun masih menanyakan keputusan Holovira tentang hubungannya dan juga Mehmet. Holovira masih bingung, namun untuk Orhan dirinya telah menyerah. Mereka tak akan bisa bersama dan Holovira mengerti Malhun. Dirinya akan meninggalkan bazar untuk Malhun dan juga Orhan. Sadet Hatun sedih karena Holovira memikirkan mereka, namun mereka sama sekali tak peduli. Namun bagaimanapun Sadet terus menanyakan keputusan Holovira dan memintanya untuk menjadi menantunya. Holovira akan memikirkan hal itu dan tak lama Gulce datang mengatakan jika Alatin mengatakan cintanya. Gonca sendiri bingung namun tak lama ibunya datang. Mengatakan jika Holovira akan segera menjadi saudara iparnya. Walaupun hal ini akan menjadi masalah bagi Orhan dan juga Mehmet, namun hubungan Gonca dan Alatin akan menjadi yang terbaik, yang mana jalan ayahnya nanti akan menjadi mulus. Sadet Hatun juga mengatakan jika Gonca tak bisa melakukannya, maka Sadet Hatun sendiri yang akan menjalankan rencananya. Gonca saat itu sangat khawatir dan bingung apa yang akan dilakukan ibunya terhadap hubungan itu.